Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan dan implementasi library Retrofit 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tutorial kali ini adalah mengubah penggunaan library Volley menjadi Retrofit 2, namun masih menggunakan studi kasus yang sama. Retrofit 2 merupakan salah satu library yang menangani pengambilan atau pengiriman data ke API, baik API public maupun API yang kita buat sendiri. Retrofit 2 menggunakan konsep asinkronus yang sama seperti Volley. Asinkronus merupakan sebuah proses yang dijalankan pada thread yang terpisah dengan thread untuk UI, sehingga pada saat melakukan proses load data, UI tidak akan freeze atau not responding. Tanpa berlama-lama, kita akan menuju ke proyek Android. Proyek Android yang sedang ditampilkan menggunakan kode program yang sama dengan video sebelumnya, yaitu mengenai library Volley. Proyek Android pada video ini belum menggunakan library yang lain, sehingga kode program yang ditampilkan masih error. Terdapat dua library yang akan ditambahkan pada proyek ini, yaitu Retrofit 2 dan Converter Strip JSON. Setelah penambahan library, saya akan membuat dahulu sebuah package bernama API. Pada package ini, saya akan membuat sebuah interface yang nanti digunakan sebagai identifikasi metode, return data, serta parameter yang dikirimkan untuk setiap request ke API. Nama interface yang akan saya buat bernama Weather API. Sebagaimana yang diketahui, dalam sebuah interface, kita hanya dapat mendefinisikan metode, sehingga implementasinya akan dilakukan pada kelas yang lain. Untuk mendefinisikan metode pemanggilan API dengan Retrofit 2, pertama-tama kita perlu mengetahui metode pemanggilan API, apakah menggunakan metode POST atau GET. Selain itu, kita juga perlu mengetahui hasil return dari API tersebut. Pada studi kasus Weather API yang dipanggil memiliki metode GET dan memiliki hasil kembalian berupa JSON, di mana root dari hasil kembalian tersebut merupakan JSON object. Berdasarkan hal tersebut, saya akan membuat dahulu sebuah anotasi @get sebelum pembuatan nama metode. Anotasi ini berfungsi mendefinisikan bahwa URL API yang dipanggil memiliki metode get. Selain pemberian anotasi @get, saya juga akan menambahkan string URL di luar base URL dari Weather API. Metode yang dibuat juga akan memiliki dua parameter yang masing-masing akan saya berikan anotasi @query. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan breakdown URL yang digunakan dalam pemanggilan API ini. Berikut adalah bentuk dari API yang digunakan. API ini akan saya bagi menjadi base URL dan path atau nama file. Base URL ini akan masuk sebagai parameter dalam pembuatan instance retrofit, sedangkan path atau nama file akan menjadi bagian dari kelengkapan anotasi yang dibuat. Bagian lainnya dari URL ini akan dibuat menjadi parameter metode. Hal ini diperlukan karena data yang kita kirimkan bisa berbeda tergantung jenis kota, meskipun API yang digunakan akan selalu sama. Selanjutnya, kita akan membuat kode program untuk memanggil API. Hal pertama yang dibuat adalah membuat instance dari Retrofit dengan menggunakan new retrofit.builder. Builder ini akan memanggil metode base URL dan add converter JSON. Parameter dari base URL sesuai dengan base URL yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan parameter dari metode addConverterJSON adalah JSON converter factory.create. Selanjutnya, saya akan memanggil metode build untuk mendapatkan instance dari retrofit ini. Hal kedua yang dikerjakan adalah menginisiasi interface yang dibuat di awal. Inisiasi dilakukan dengan menggunakan instance retrofit dan memanggil metode create. Isilah parameter metode create dengan nama interface yang dibuat .class. Berikutnya, saya akan memanggil metode yang telah dibuat pada interface tersebut dan menyimpannya pada sebuah object call.
Saya akan memanggil metode enqueue dari objek tersebut, di mana metode tersebut akan mengimplementasi sebuah interface yaitu callback. Interface callback akan memiliki dua buah metode yaitu onResponse dan onFailure. Metode onResponse akan saya isi dengan sebuah toast yang menambahkan informasi dari cuaca berdasarkan kota yang dipilih. Sedangkan metode onFailure akan diisi dengan toast yang menambahkan informasi error yang terjadi. Setelah seluruhnya selesai, kita dapat melihat hasilnya pada emulator atau smartphone. Sekian video pembelajaran mengenai implementasi retrofit pada Android. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.